Baik, masih bersama dengan saya Ignatius Ariano Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanata Dharma Yogyakarta. Kali ini video berikutnya yang mau saya bagikan adalah materi manajemen operasi, masih terkait dengan forecasting ya, dan masih membahas mengenai bagaimana mengukur keakuratan atau mengukur tingkat kesalahan dari forecast. Ya, asumsi yang dipakai itu masih sama. Ya. Jadi semakin akurat forecastnya itu yang dicari, itu metode yang tepat untuk digunakan kan gitu ya. Akurasi forecast yang semakin besar berarti tingkat kesalahan yang semakin kecil. Nah, dua video sebelumnya sudah saya bagikan ya, di channel ini berkaitan dengan dua metode yang digunakan untuk menghitung error forecast, yaitu mean absolute deviation dan mean squared error. Nah, kalau sekarang metode yang mau saya sampaikan di sini adalah metode yang terakhir atau metode yang ketiga dalam penghitungan forecast error, yaitu MAPE. MAPE itu kepanjangannya mean absolute percent error. Sesuai dengan namanya, dalam konsep MAPE ini nanti yang akan kita lihat adalah tingkat error dari suatu forecast itu akan dinyatakan dalam persen. Nah, kenapa sih ada model yang ketiga ini? Kalau teman-teman melihat video yang sebelum ini, di akhir video saya mengatakan bahwa mean absolute deviation dan mean of squared error itu punya masalah, yaitu masalahnya adalah kalau nilai yang di forecast itu semakin besar, maka deviasinya juga bisa besar kan gitu ya. Terutama apalagi yang metode kedua, mean of squared error itu deviasi atau errornya itu bisa semakin besar karena nilai errornya dikuadratkan. Nah, kenapa MAD dan MSE itu bermasalah ya? Karena nilai deviasi itu bisa ratusan, bisa ribuan kan gitu. Maka untuk mengatasi masalah itu muncullah metode yang ketiga, yaitu MAPE ini. Di mana metode ini adalah metode rata-rata dari nilai error yang diabsolutkan, ya. Absolut berarti tidak ada nilai negatif. Kemudian nantinya nilai yang didapatkan dari model MAPE ini akan dinyatakan dalam persen. Ketika nilai itu dinyatakan dalam persen, maka berarti nilai persentase ini dapat mengatasi masalah, terutama terkait dengan nilai yang besar satuannya. Jadi berapapun nilai errornya, sebesar apapun nilai errornya, maka nanti semua tetap akan dinyatakan dalam persentase agar nilainya tidak terlihat besar. Tetapi sekali lagi persentasenya itu tetap menggambarkan nilai yang sesungguhnya kan gitu. Nah, rumusnya ini untuk MAPE ya. MAPE sama dengan sigma 100 kali absolute error dibagi dengan nilai actual ya. Kemudian dibagi dengan N. 100 di sini artinya bahwa nilai absolute error itu nanti akan dipersentasekan ya. Nah, kita langsung menggunakan contoh saja. Masih menggunakan contoh dari Port of Baltimore yang membuat forecast dengan alfa sama dengan 0,1. Kali ini di contoh yang berikutnya, manajer operasional Port of Baltimore ingin mengetahui berapa nilai MAPE yang bisa mereka dapatkan ketika mereka menggunakan alfa sama dengan 0,1 untuk forecast. Nah, bagaimana caranya? Seperti metode-metode sebelumnya, cara yang pertama adalah kita hitung dulu nilai forecast-nya untuk setiap periode waktu yang diobservasi. Maka di sini ada 8 quarter, ya, ada 8 periode waktu, ada 8 kuartalan yang diobservasi untuk dibuat forecast-nya. Maka
kita hitung dulu berapa forecast-nya dari kuartal 1 sampai kuartal 8. Dan masih seperti yang contoh kemarin juga, untuk kuartal 1 nilai forecast-nya sudah diperoleh dari soal, dari contoh, yaitu sebesar 175. Kemudian yang bisa kita hitung itu adalah nilai forecast untuk kuartal 2 sampai kuartal 8 dengan menggunakan metode exponential smoothing dengan alfa sebesar 0,1. Nah, setelah didapatkan nilai forecast-nya, maka langkah berikutnya adalah menghitung absolute percent error ya, dengan cara 100 dikalikan absolute error dibagi dengan nilai aktual pada periode yang kita observasi. Maka misalnya contohnya untuk periode yang pertama ini ya, kuartal yang pertama, nilai aktualnya 180, kemudian nilai forecast-nya 175. Kalau kita masukkan dalam rumus, berarti 100 dikalikan 5. 5 ini 180 dikurangi 175 ya, atau nilai errornya. Dibagi dengan 180, di mana 180 ini adalah nilai aktual pada periode atau kuartal yang pertama. Ya, jadi 100 dikalikan hasil dari 5/180. Ketemu angka 2,78%. Kemudian kuartal yang kedua juga dihitung dengan cara yang sama. 100 dikalikan errornya, ya, errornya 168 dikurangi 175,5, harusnya kan negatif 7,5, tetapi sekali lagi model ini adalah model absolut, maka nilai negatifnya diabaikan. Tidak ada nilai negatif pada konsep absolut secara matematika. Ya, maka di sini yang kita pakai adalah 7,5, bukan negatif 7,5. Maka 100 dikalikan dengan hasil dari 7,5 dibagi 168. Ketemunya 4,46%. Nah, lakukan langkah yang sama untuk kuartal ketiga sampai dengan kuartal yang terakhir. Setelah semua kuartal ketemu nilai absolute percent errornya, kemudian dijumlahkan. Hasilnya adalah dari 8 kuartal didapati nilai absolute percent error sebesar 44,75%. Nah, maka langkah terakhir kita masukkan ke rumus MAPE, sigma absolute percent error, ya, 44,75%, dibagi dengan jumlah periode, dibagi dengan 8, karena ada 8 kuartal. Maka hasilnya adalah 5,59%. Artinya, forecast yang digunakan oleh Port of Baltimore yaitu dengan metode exponential smoothing di mana alfa sebesar 0,1 memiliki tingkat error sebesar 5,59%. Nah, kalau dilihat hasilnya ini menjawab ya masalah dari dua model yang sebelumnya. MAD dan MSE tadi kan nilai errornya ratusan. Kalau di sini kan nilainya satuan dan dipersenkan. Jadi metode yang ketiga ini menjawab masalah mengenai hasil error yang sangat besar nilainya. Ya, bisa diatasi dengan membuat persentase. Maka bisa mengadopsi model yang ketiga ini, MAPE. Nah, maka di sini Heiser mengatakan MAPE expresses the error as a percent of actual values undistorted by a single large value. Jadi MAPE itu tetap bisa menunjukkan, ya, MAPE itu menunjukkan nilai error sebagai persen dari nilai yang sesungguhnya, di mana nilai dalam menghitung MAPE ini tidak akan diganggu, tidak akan didistorsi oleh nilai yang sangat besar ukurannya. Jadi mau nanti nilai errornya ratusan atau puluhan atau ribuan, ya, itu tidak akan berpengaruh karena semuanya nanti akan dipersentasekan sehingga nilai errornya akan menjadi lebih kecil. Nah, terus bagaimana penggunaan MAPE? Ini juga sama seperti dua konsep sebelumnya. Kita bisa mengatakan tingkat error MAPE ini baik atau tidak kalau sudah dibandingkan dengan nilai MAPE dari forecast lainnya. Maka di sini misalnya ada pertanyaan, what is MAPE when alpha is
0.5 ya. Berapa nilai MAPE kalau alfa 0,5? Jawabannya 6,75%. Sementara tadi dengan alfa 0,1 itu hasilnya 5,59%. Artinya dengan menggunakan MAPE maka kita bisa mengatakan bahwa forecast exponential smoothing dengan alfa 0,1 itu lebih baik, lebih akurat dibandingkan alfa 0,5. Kenapa? Karena nilai errornya dalam konteks ini nilai MAPE-nya itu lebih kecil. Ya, jadi masih konsisten lah. 3 metode penghitungan error itu tetap konsisten semua. Yang akan kita cari adalah semakin kecil nilai errornya, baik dihasilkan oleh MAD, MSE maupun MAPE, itu berarti forecast-nya lebih baik dan bisa kita katakan lebih akurat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sekaligus menutup rangkaian video yang saya paparkan mengenai penghitungan error. Semoga bisa memberikan pengetahuan, memberikan manfaat bagi yang menyimak video ini. Intinya adalah bahwa kalau kita membuat forecast, kita juga harus bisa menghitung seberapa akurat forecast yang kita lakukan. Dengan gimana caranya? Bisa menggunakan 3 cara, mean absolute deviation, mean squared error, dan mean absolute percent error. Dan intinya sama, semakin kecil nilai errornya, maka berarti kita bisa mengatakan forecast kita semakin akurat. Oke, terima kasih. Nah, jangan lupa tetap pantau channel ini karena nanti akan ada video berikutnya mengenai cara menghitung forecast time series dengan cara yang lain. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di video yang berikutnya.